Minpop mau cerita horor, kamu sudah siap? 18 Juli 1981, Cenayang dipanggil ke rumah berhantu untuk mengusir setan di dalam tubuh anak laki-laki. Setan itu masuk ke tubuh David dan membuatnya hilang kesadaran. Ed dan Lorraine Cenayang mengerahkan kekuatan mereka untuk mengeluarkan setan itu. Namun setelah dicoba beberapa kali, Ed dan Lorraine masih belum berhasil. David masih terus kerasukan setan tersebut ternyata sangat kuat. Pacar kakak David pun memutuskan mengorbankan diri. Dia menyelamatkan David dan berteriak meminta agar si setan pindah ke tubuh Arnie. Kemudian David pun jatuh pingsan. Namun sorot mata Arnie malah berubah. Dialah yang sekarang kerasukan. Keadaan jadi tenang selama beberapa saat. Arnie kini benar-benar di bawah pengaruh setan. Dia berjalan seperti zombie dan berkeliaran di jalan. Polisi yang sedang lewat pun menghentikannya. Ditemukan darah di tangan dan baju Arnie, tapi Arnie tak ingat apa-apa soal itu. Apa yang telah terjadi? Mata Arnie berwarna putih, ada darah di tubuhnya, dia berjalan seperti zombie. Polisi yang kebetulan lewat pun langsung membawanya ke penjara. Ed dan Lorraine langsung datang ke penjara. Saat Arnie ditanyai, dia tak ingat apa-apa. Karena Arnie mungkin saja sedang dirasuki setan, Ed dan Lorraine pun membacakan Alkitab. Barangkali setannya keluar dan Arnie bisa mengingat kejadian itu. Arnie pun ingat ternyata dia memang kerasukan. Tubuhnya tiba-tiba terasa sangat lemah, ia malah pingsan di lantai. Dia berada di bawah pengaruh setan. Saat Arnie bangun dan mau masak, dia pergi ke ruang tamu dan melihat hal aneh. Barang-barang tiba-tiba berjatuhan, lalu ada tikus yang muncul dan masuk ke lubang hitam di dinding. Arnie sangat penasaran, dia tanpa sadar menyentuh lubang itu. Tiba-tiba muncul sosok di belakangnya dan mencengkram lehernya erat. Arnie ketakutan. Untungnya ada pisau di sampingnya, Arnie pun menusuk pria itu sampai mati. Arnie tak tahu dia sedang dalam masalah. Pria yang dia bunuh itu adalah tetangganya. Arnie serasa seperti berhalusinasi, mengira si tetangga adalah anjing raksasa yang sedang buka mulut dan mau menerkam. Arnie tanpa sadar langsung membunuhnya. Penjelasan ini membuat Ed dan Lorraine merasa Arnie tidak bersalah karena dia sedang kerasukan. Ed dan Lorraine menyewa pengacara top agar bisa membuat Arnie terbukti tak bersalah. Tapi pengacara itu awalnya tak percaya karena menurutnya membunuh orang karena kerasukan adalah hal yang konyol. Lorraine dan Ed menawarkan pengacara itu $5 juta. Pengacara itu pun bersedia menangani kasus Arnie. Di depan hakim, ia menyatakan bahwa Arnie tidak bersalah, tapi hakim tak langsung memutuskan. Hakim pun belum membacakan putusan pengadilan. Hakim memberi waktu beberapa saat agar pengacara dapat mengumpulkan bukti bahwa Arnie membunuh orang saat dirasuki setan. Bukti itu akan ditinjau sehingga Arnie tak dijatuhi hukuman mati. Ini adalah kasus paling aneh yang pernah ada. Orang ini membunuh orang tapi hakim tak memvonis hukuman mati, melainkan hanya 5 tahun penjara. Itu karena ketika membunuh pria itu dirasuki setan. Hakim memutuskan untuk memberi Arnie kesempatan, dan jika Arnie berhasil mengumpulkan bukti kalau dia kerasukan, hukumannya bisa dikurangi. Lorraine dan Ed sebagai cenayang membantu Arnie mengumpulkan bukti. Saat itu Lorraine hendak memeriksa kolong rumah, dan ia pun menemukan petunjuk kunci di sana. Ada tengkorak kepala domba. Lorraine pun tahu itu totem untuk menumbalkan 3 orang. Lorraine dan Ed lalu menemui pendeta. Pendeta melihat foto totem itu dan menceritakan bahwa totem itu untuk membunuh orang. Tapi pendeta itu kurang tahu dan mengarahkan mereka menemui mantan pendeta bernama Kastner. Mantan pendeta itu lebih tahu terkait ilmu-ilmu gaib. Kastner terkejut melihat foto totem itu lalu menceritakan yang sebenarnya. Ternyata Kastner diam-diam punya anak perempuan bernama Agatha. Agatha tertarik dengan penelitian Kastner yang mempelajari tentang hal-hal gaib dan malah menjadi penyihir. Ia mempraktekkan ilmu hitam dan kemudian secara acak mengutuk orang. Agatha telah membunuh banyak orang karena ritualnya. Kastner tak bisa menghentikan Agatha. Kastner pun memberitahu kutukan dapat dipatahkan jika altar tempat ritual dihancurkan. Barulah seluruh kutukan dapat hilang. Kemudian Kastner mengarahkan Lorraine masuk ke basement. Tapi Agatha tiba-tiba muncul. Lorraine bergegas mencoba menghancurkan altar itu. Tapi altar itu begitu kuat seakan menyatu dengan tanah. Di saat genting Ed menuju altar dengan membawa palu, tapi tak diduga Ed diguna-guna oleh Agatha, membuat Ed seketika menggila dan menyerang Lorraine. Ed mulai mengejar Lorraine dengan palu, sementara itu Agatha hendak menyelesaikan ritualnya. Arnie yang mau ditumbalkan dan sedang dipenjara seketika terangkat ke atas. Di saat kritis, Lorraine berhasil menyadarkan Ed. Ed pun bergegas memukulkan palu ke altar. Membuat altar terbelah 3, santet pada Arnie seketika menghilang, bahaya usai. Karena ritual gagal, penyihir itu pun tewas. Karena membunuh orang saat kerasukan, Arnie tak dihukum mati, tapi dihukum 5 tahun penjara. Film pun selesai.